Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiati dari kelas 11 MIA 1. Apa sih yang dimaksud dengan coronavirus dan COVID-19? Organisasi Kesehatan Dunia atau yang dikenal dengan WHO menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini sering disebut dengan COVID-19. Virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Penyebaran virus corona sangat cepat terjadi, bahkan sampai ke lintas negara termasuk Indonesia. Tentunya dengan masuknya virus corona ke Indonesia akan memberikan dampak secara tidak langsung, baik bagi dampak kesehatan, namun yang paling terasa adalah dampak perekonomian. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Nah, untuk dampak yang pertama yaitu dampak pada bidang perdagangan. Cina merupakan negara eksportir terbesar dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina. Dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Dengan adanya virus corona ini menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut mempengaruhi perdagangan Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Untuk dampak yang kedua yaitu pada bidang pariwisata. Segala kegiatan di dalam dan di luar yang terkait dengan sektor pariwisata ditunda sementara demi mengurangi penyebaran virus corona. Hal ini menyebabkan sektor pariwisata menjadi lumpuh sementara, sehingga pengangguran semakin bertambah. Nah, dampak yang ketiga yaitu dampak bagi masyarakat, terutama para pengemudi ojek online. Dengan pemerintah menerapkan kebijakan stay at home atau tetap di rumah, mereka tidak bisa berkeliaran untuk mencari nafkah. Nah, dampak yang keempat yaitu pelemahan nilai rupiah. Virus corona memicu nilai tukar rupiah yang sekarang mencapai kisaran Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Sehingga inflasi makin sering terjadi di Indonesia dan ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk. Nah, kebijakan moneter. Negara-negara G20 berkomitmen untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat virus corona. Dari kebijakan moneter, termasuk suku bunga, termasuk support likuiditas dari sisi nilai tukar. Karena sekarang ini, negara Indonesia sedang menghadapi masalah capital flight atau pelarian modal. Penyebaran virus corona membuat pemerintah meningkatkan dukungan fiskal yang menyebabkan defisit anggaran melebar pada kisaran 5,07% dari produk domestik bruto. Menteri Keuangan mengungkapkan pemerintah mengusulkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sebesar 405 triliun yang terdiri dari intervensi kesehatan senilai 75 triliun, meningkatkan dan memperluas social safety net senilai 110 triliun, melindungi industri senilai 70 triliun, dan cadangan senilai 150 triliun untuk pembiayaan penjaminan. Menteri Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal berada di kisaran 2,3%, bahkan skenario terburuknya bisa menyentuh negatif 0,4%. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.